Cina lepaskan rudal mematikan, Amerika kirim kapal pengintai. Beijing, ada tanda-tanda baru dari angkatan bersenjata Cina dan militer Amerika Serikat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan akan berlanjut di bawah pemerintahan Amerika Serikat yang baru. Sabtu 27 Februari 2021, Komando Militer Teater Selatan Cina melakukan latihan tembakan langsung untuk menguji tanggapannya terhadap serangan rudal berulang di laut jauh. Demikian televisi Cina CCTV melaporkan seperti dikutip Seoul China Morning Post. Laporan itu tanpa menyebutkan kapal atau di mana latihan militer itu dilakukan. Latihan militer Cina tersebut melibatkan kapal perusak berpeluru kendali Yinchuan, kapal fregat berpeluru kendali Hengyang, kapal pendarat dermaga amfibi Wuxinshan, dan kapal pendukung Chaganhu. Komando Teater Selatan bertanggung jawab untuk mengawasi perairan luas yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah meningkatkan aktivitas pengintaian di wilayah tersebut. Badan Pengawasan Situasi Strategis Laut Cina Selatan melaporkan, sebuah kapal pengintai Amerika Serikat telah berlayar di sekitar Kepulauan Paracel sejak Selasa lalu. USNS Impeccable sedang berlayar di sekitar Kepulauan Paracel. Dan kemana tujuannya? Jalur-jalur reguler semacam ini tidak biasa untuk kapal pengintai di daerah ini, kata lembaga pemikir Cina itu via Twitter, Jumat 26 Februari 2021. Amerika Serikat juga mengirim pesawat pengintai untuk terbang di atas Laut Cina Selatan di lepas pantai Taiwan pada Sabtu, kata lembaga pemikir itu. USNS Impeccable berada di tengah-tengah konfrontasi pada tahun 2009 ketika kapal pengintai laut tak bersenjata itu dibayangi oleh 5 kapal Cina di lepas pantai selatan Pulau Hainan. Insiden itu memicu perselisihan diplomatik antara Beijing dan Washington. Ketegangan meningkat antara Cina dan Amerika Serikat dengan Beijing berulang kali memprotes operasi militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Awal pekan ini setidaknya ada 10 pesawat pembom Cina termasuk pesawat H-6J Angkatan Laut Cina yang paling canggih mengambil bagian dalam latihan serangan maritim di perairan setelah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di daerah tersebut. Klaim Cina atas hampir 90 wilayah Laut Cina Selatan sudah jelas ditolak semua negara ASEAN dan dunia. Bahkan Pengadilan Arbitrase Internasional pun sudah memutuskan wilayah yang diklaim Cina yaitu Kepulauan Spratly merupakan wilayah yurisdiksi Filipina. Sementara Amerika Serikat juga menghadirkan armada perang kelas sangat berat di Laut Cina Selatan. Hal ini membuat merasa terganggu, upayanya menguasai Laut Cina Selatan seutuhnya terganggu. Militer Cina mengecam kapal perang Amerika Serikat karena berlayar melalui Selat Taiwan di Laut Cina Selatan. Cina menuding armada Amerika merusak perdamaian di perairan yang disengketakan. Melansir Express.co.uk, armada ke-7 Amerika Serikat dipimpin oleh kapal perusak USS Curtis Wilbur melakukan transit rutin Selat Taiwan pada hari Kamis, 25 Februari 2021. Namun, juru bicara militer Cina mengkritik kapal perusak Amerika Serikat untuk misi tersebut dengan mengatakan mereka mengancam stabilitas Laut Cina Selatan. Berbicara pada hari Kamis, juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan USS Curtis Wilbur dilacak oleh pasukan Cina saat berlayar melalui Selat Taiwan.
Tindakan tersebut secara artifisial menciptakan faktor risiko di Selat Taiwan dengan sengaja merusak perdamaian dan stabilitas regional. Kami dengan tegas menentang hal ini. Pasukan di zona perang selalu siaga tinggi dan siap untuk menanggapi semua ancaman dan provokasi. Demikian pernyataan juru bicara tersebut dalam peringatan kepada Amerika Serikat seperti yang dikutip express.co.uk. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan daratan. Sementara itu, Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat membantah klaim bahwa mereka bertindak ilegal dan bersikeras bahwa transit tersebut sesuai dengan hukum internasional. Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer Amerika Serikat akan terus terbang dan beroperasi dimanapun yang diizinkan oleh hukum internasional, jelas Angkatan Laut Amerika Serikat. Armada ke-7 juga melakukan latihan komputer bersama dengan Angkatan Laut Jepang baru-baru ini. Latihan tersebut terjadi setelah Beijing memunculkan kembali ketakutan akan perang dengan Taiwan setelah menerbangkan satu skuadron jet tempur dan pembom di dekat Kepulauan Pratas. Kementerian Pertahanan Taiwan mengklaim telah melihat 11 jet Cina pada hari Sabtu, termasuk 8 pesawat tempur, 1 pesawat anti kapal selam dan 2 pembom H-6 berkemampuan nuklir. Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan kembali seruannya kepada China untuk menghentikan tekanan militer, diplomatik dan ekonominya terhadap Taiwan. Dia menambahkan Beijing sebagai gantinya harus terlibat dalam dialog dengan perwakilan Taiwan yang terpilih secara demokratis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam panggilan telepon pertamanya sebagai kepala negara dengan Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Beijing tentang keprihatinannya atas Taiwan. Saya berbicara hari ini dengan Presiden Xi untuk menyampaikan harapan baik kepada rakyat China untuk tahun baru Imlek. Saya juga berbagi keprihatinan tentang praktik ekonomi Beijing, pelanggaran hak asasi manusia dan pemaksaan Taiwan, kata Joe Biden dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Gedung Putih setelah percakapan pada 10 Februari. Pada awal tahun, Xi mengatakan kepada pasukan PLA untuk siap berperang setiap saat. Bonji Ohara, seorang rekan senior di Sasakawa Peace Foundation yang berbasis di Tokyo, juga berbicara baru-baru ini tentang pentingnya Laut Cina Selatan. Pertama, Laut Cina Selatan penting untuk patroli strategis SSBN atau kapal selam rudal balistik nuklir Cina yang perlu memasuki Samudra Pasifik Barat untuk pencegahan nuklir terhadap Amerika Serikat, jelas Ohara kepada Anadolu Agency pada hari Kamis, 25 Februari 2021. Pakar tersebut juga menyarankan perairan yang disengketakan berfungsi sebagai zona penyangga bagi Cina jika Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap Cina daratan. China mengakui masalah Laut Cina Selatan dan dapat mengontrol persaingan bilateral dengan Amerika Serikat, tetapi khawatir bahwa Amerika Serikat dan sekutunya mungkin menahan Beijing dari Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia, paparnya.